bukan juga karena setitik kebaikan kami, tetapi semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang tidak mungkin dimungkinkan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini dalam perayaan ini, dalam selebrasi kami bukan hanya sekedar mau menikmati hadirat-Mu, tapi kami lebih jauh lagi mau memberikan hati dan pikiran hidup kami untuk diisi, dibekali dengan firman Allah yang terus mengajar, terus menasehati, terus mendidik kami dan memperlengkapi kami dari hari ke hari, supaya kami bertumbuh semakin hari mengenal Engkau, semakin dewasa menjadi mempelai yang siap menyongsong Kristus Tuhan yang akan segera datang untuk menjemput kami semua. Nyatakan pada pagi hari ini, curahkanlah hikmat, curahkanlah urapan, dan juga curahkanlah penyingkapan rahasia kebenaran. Terima kasih Tuhan, jalannya pemberitaan dari awal, pertengahan, sampai akhir kami taruh biar jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati bersama dengan saya, kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki bagian yang ke-6 dari pembahasan kita tentang makna rohani di balik peristiwa Jumat Agung. Dan hari ini merupakan puncak perayaan dari peristiwa yang kita sudah pelajari beberapa minggu berturut-turut tentang Jumat Agung itu, atau pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti biasa saya ingin selalu mengingatkan bagian-bagian yang sudah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya ya, dalam pembahasan kita seputaran tentang topik ini. Mari kita memperhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, makna apa saja yang kita gali dalam Jumat Agung ini. Yang pertama yaitu kita sudah mempelajari bagaimana kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai manusia itu memberikan keteladanan buat kita, mulai dari peristiwa kelahirannya sampai dengan peristiwa kematiannya. Waktu itu kita membahas dari sudut pandang pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani tentang hal berdoa. Lalu kemudian saudara, di bagian yang kedua saya juga sudah membahas tentang Yesus dan pemerintahan. Ya, itu kita dapat memperhatikan pada waktu itu kita menyoroti tentang Pontius Pilatus. Ya, saya juga sudah menjelaskan panjang lebar tentang Pontius Pilatus, roh yang masih bekerja juga sampai hari ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah peristiwa Jumat Agung. Itu pembahasan kita yang ketiga. Kita membahas dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Lalu di bagian berikut yang keempat itu kita membahas seputaran tentang kemurtatan. Jadi bagian ketiga itu kita bagi menjadi dua. Setelah kita membahas tentang Jumat Agung, lalu kita membahas juga tentang kemurtatan dari ayat yang masih sama, yaitu Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 31. Lalu kemudian pada minggu kemarin kita masuk pada pembahasan yang kelima tentang Yesus memberikan pengharapan.
Dan juga untuk bagian yang keempat ini atau kelima ini, kita membaginya juga dalam dua bagian pembahasan. Yaitu, saudara, yang pertama, ketika kita belum menerima pengharapan di dalam Yesus, keadaan kita atau kondisi kita seperti apa. Dan kemudian yang kedua adalah tindakan Allah yang memberikan pengharapan kepada kita, yang akan kita bahas pada kesempatan pagi diberkati ini. Baik, saya mengajak kita untuk memperhatikan teks Roma 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kita akan membaca teks ini bersaut-sautan. Saya lebih dulu ayat yang ganjil dan diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menembulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 11, 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi sekali lagi, Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11 kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama kita sudah bahas pada minggu yang lalu, ditampilkan ya, yaitu tentang keadaan manusia sebelum percaya kepada Kristus. Keadaan kita sebelum percaya kepada Kristus itu adalah keadaan tanpa pengharapan. Keadaan sebelum menerima Yesus itu adalah keadaan tanpa pengharapan. Kenapa tanpa pengharapan? Saya juga sudah membahas panjang lebar minggu yang lalu, saudara. Keadaan tanpa pengharapan itu seperti apa? Nanti saya akan ulangi sedikit. Nah, hari ini kita akan membahas khusus tentang tindakan Allah kepada kita yang tidak ada pengharapan itu. Tindakan Allah kepada saudara dan saya yang tidak mempunyai pengharapan, baik pengharapan untuk sekarang, apalagi pengharapan untuk hari esok, untuk kehidupan kekal. Saudara, kita sama sekali kita tidak punya pengharapan untuk itu. Tetapi lewat peristiwa Jumat Agung, perayaan hari ini, Allah membuat sebuah tindakan yang membuat saudara dan saya yang tidak punya pengharapan akhirnya diberikan pengharapan. Ada amin? Saudara yang terkasih, mari kita perhatikan dulu keadaan kita yang kita bahas pada minggu yang lalu. Ingat bahwa waktu kita belum berjumpa dengan Yesus, kita tanpa pengharapan, kita punya kehidupan itu dikatakan seperti orang-orang durhaka. Kita ini adalah orang-orang durhaka. Dalam teks bahasa Yunani ditulis dengan kata asebes, yang artinya orang fasik. Orang fasik itu seperti apa? Saya sudah membahas pada minggu yang lalu. Ada dua jenis orang fasik. Ada orang fasik yang betul-betul memang tidak kenal Tuhan Allah.
Menurut Mazmur pasal 10 ayat yang keempat, mereka tidak tahu siapa Allah. Tapi ada orang fasik jenis kedua, Yudas pasal 1 ayat 4 berkata bahwa saudara, orang fasik yang jenis kedua itu ada di dalam gereja, menyelusup ke dalam gereja, tapi hidup mereka penuh dengan hawa nafsu. Itu keadaan manusia tanpa pengharapan. Itu keadaan manusia tanpa Yesus. Keadaan manusia lama kita sebelum kita mengalami pengharapan di dalam Yesus. Yang kedua, pembahasan kita, saudaraku, menunjukkan juga bahwa kita sebelum punya pengharapan, kita ini orang-orang berdosa. Kata berdosa itu dipakai kata hamartolos, yang artinya orang yang sesat, salah jalan, tidak menuju kepada sasaran yang tepat, tujuan yang tepat. Itulah kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amsal 4 ayat 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Itulah kita dulu. Dulu kita pikir bahwa ini jalan betul, ini jalan benar, padahal ini jalan tidak menuju kepada tujuan. Ini menyesatkan kita. Saudara, itulah keadaan manusia tanpa pengharapan. Yang ketiga, kita mempelajari pada minggu yang lalu bahwa kita semua yang tanpa Yesus, tanpa pengharapan itu seperti orang lemah. Ditulis dalam bahasa Yunani astenol, yang artinya orang-orang sakit. Kita semua ini punya penyakit. Makanya Yesus berkata, dialah dokter tabib. Dia datang bukan cari orang sehat, tapi orang sakit. Orang sakit memerlukan tabib. Saudara, siapakah yang dimaksud? Tidak lain adalah kita manusia berdosa ini. Diibaratkan seperti orang lemah, orang sakit yang butuh dokter di atas segala dokter. Itulah keadaan manusia sebelum ketemu dengan pengharapan sejati. Nah, kita bersyukur ketika Tuhan Allah melihat manusia yang tanpa pengharapan itu dalam keadaan orang fasik, dalam keadaan hamartolos, sesat, dalam keadaan orang berdosa, dalam keadaan saudara yang dikasih oleh Tuhan tanpa pengharapan. Dalam keadaan itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini yang dikenal dengan inkarnasi, di mana Allah mengambil rupa menjadi manusia, lalu kemudian saudara lewat kemanusiaannya dia memberi dirinya untuk mati di atas kayu salib. Peristiwa Jumat Agung yang kita rayakan hari ini, supaya apa? Lewat pengorbanannya itu manusia yang durhaka, manusia yang hamartolos, yang sesat, manusia yang salah jalan, manusia yang mengikuti keinginannya sendiri, oleh Yesus Kristus manusia itu diberikan pengharapan yang baru, supaya dia boleh berjalan dalam pengharapan menuju kepada pengharapan yang kekal yang akan datang pada masa di mana Kristus Tuhan akan menjemput saudara dan saya. Amin. Nah, bersyukurlah hari ini kita rayakan ini Jumat Agung. Ya, saya selalu bilang kalau pas Jumat Agung, saudara, ada banyak orang rasa ke Jumat Agung ini soal terlalu penting. Ya, padahal ini Jumat Agung ini penting sekali. Ada tiga peristiwa yang sangat penting dalam kekristenan. Yang pertama itu peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, saudara. Kalau Yesus tidak lahir, maka saudara kita betul menjadi orang yang akan binasa. Tapi Yesus lahir namun dia tidak mati, itu juga sia-sia, saudara. Yesus saudaraku mati tapi dia tidak bangkit, itu juga parah. Makanya tiga ini menjadi bagian terpenting dalam hidup kekristenan. Bukan hanya saja kelahirannya, bukan hanya saja kematiannya, juga bukan hanya saja kebangkitannya. Tiga-tiga ini 3 in 1, satu paket dalam hidup kekristenan yang memberikan pengharapan yang baru buat saudara dan saya. Tapi sayang seribu sayang, ada banyak orang Kristen model ke hari ini, kalau Natal itu ramai sekali, saudara. Ya, tapi kalau pas Jumat Agung sepi sekali. Orang seolah-olah mengkultuskan Natal lebih penting, lalu kemudian Jumat Agung itu setengah penting, apalagi kebangkitan tidak penting. Padahal kalau Yesus tidak mati dan bangkit, sia-sia. Kita semua masih tetap tinggal di dalam dosa kita. Kita tanpa pengharapan kalau Yesus cuma lahir.
1 Korintus 15. Tampilkan ini ayat. Saya ingat ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat 14. Benarkah? Sabar, kita lihat. Benar. Ya, mari dibaca dulu sama-sama. Jemaat Tuhan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, sia-sia semua. Kita ini manusia malam. Next, ayat 15 mulai. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Saudara, Paulus bilang begini, kita semua ini pendusta terhadap Allah. Kalau kita tidak tahu bahwa Yesus itu telah mati dan bangkit buat kita, andai kata itu benar, kita semua ini pendusta, percuma. Karena tidak ada guna ikut Yesus yang tidak mati, percuma ikut Yesus yang tidak bangkit, itu percuma. Sia-sia kita punya pengharapan. Kita orang paling malang di ini dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya perayaan Jumat Agung ini perayaan penting buat saudara dan saya. Kenapa penting? Karena Jumat Agung ini sekali lagi mau mengajak kita semua untuk melihat kepada sebuah pengharapan baru yang Yesus kerjakan buat kita. Kita yang tadi tidak berpengharapan, tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, oleh peristiwa Jumat Agung, oleh kematiannya, oleh darah yang dicurahkan di atas Golgota, maka kita semua mempunyai pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, pengharapan apa sajakah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita lewat peristiwa Jumat Agung itu? Mari kita akan soroti Roma pasal 5 ini, saudara. Yang pertama, Dia memberikan pengharapan kepada kita dengan membuat saudara dan saya mengalami pembenaran atau justification dan pengudusan atau sanctification. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini dua hal yang Yesus kerjakan. Sebab tanpa pembenaran dan tanpa pengudusan, kita semua tidak mungkin mempunyai pengharapan di dalam Yesus. Bentuk pengharapan yang Yesus berikan kepada kita sekalian itu adalah pembenaran yang Dia kerjakan dan pengudusan yang Dia kerjakan dalam hidup kita sekalian. Lihat Roma pasal 5 ayat 1. Kembali kita baca ini teks 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan. Kata dibenarkan itu berarti kita ini tidak bisa benar tanpa ada oknum yang membenarkan. Kita tidak bisa benar kalau tidak ada yang membuat saudara dan saya jadi benar. Siapakah yang bisa membenarkan kita? Ayat ini mengatakan dengan jelas, kita yang dibenarkan karena iman dalam Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Beriman kepada pohon, beriman kepada kayu, beriman kepada penyembahan lain tidak bisa mendatangkan justification, tidak bisa membenarkan saudara dan saya. Beriman kepada pemimpin agama yang lain pun tidak bisa membenarkan kita. Yang satu ini yang bisa membenarkan kita, Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Karena itu Jumat Agung itu penting buat kita, karena kematiannya, pengorbanannya di atas kayu salib. Saya yang hidup salah, saya yang seharusnya dikenakan hukuman, saya yang seharusnya dijatuhi pidana karena KUHP melanggar pelanggaran terlalu banyak, tetapi hanya karena iman oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, saya yang salah dibenarkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah apa makna
pembenaran itu atau justification. Saudara, pembenaran atau justification ini di dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu dituliskan kata hisdik dan dikayo. Dikayo itu Yunaninya, hisdik itu Ibraninya. Saudara, apa maksud dari kata pembenaran ini? Maksudnya begini, kita ini dinyatakan secara hukum bahwa kita benar. Semacam ada sebuah sidang, ya. Kita ini terpidana. Kita ini seharusnya masuk begitu, saudara. Tapi oleh sidang itu pengacara kita, hakim yang adil itu, dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia berdiri menjadi pembela saudara dan saya, dan dialah yang membenarkan saudara dan saya. Sehingga semua yang membuat kita seharusnya dikenakan pidana, dikenakan hukuman, dikenakan sesuatu yang mengerikan, saudara, oleh Yesus, oleh Kristus, oleh Mesias, oleh Dia yang lahir itu, kita semua telah mengalami pembenaran secara hukum di hadapan Allah. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, itulah justification. Itulah pembenaran yang Yesus kerjakan buat kita. Jadi ini tidak bicara soal hidup kita jadi hebat, jadi tidak bercela, bukan. Ini bicara soal status kita. Yang tadinya pidana jadi tidak pidana. Yang tadinya seharusnya dihukum jadi tidak dihukum. Ini bicara soal status kita. Justification ini bicara status, bukan bicara soal bersih. Nanti sanctification, pengudusan, baru kita bicara soal bagaimana Allah membersihkan kita. Tapi tindakan awal sebelum Dia menguduskan saudara dan saya, sebelum Dia bereskan dosa kita, sebelum Dia sucikan semua pelanggaran kita, Dia benarkan dulu saudara dan saya di hadapan kehukuman yang seharusnya kita terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, wah ini seharusnya bikin kita nih berpikir, lalu kemudian aduh Tuhan beta nih ke utang jasa. Kalau ada orang, saudara, Anda kena pidana, ya, kena hukuman, lalu kemudian ada orang pengacara yang bela saudara tanpa mau dibayar, bahkan dia yang korban habis-habisan untuk membenarkan kita sekalian. Saya rasa kita ini tidak akan pernah lupa jasa itu orang. Kita akan terus ingat betapa baiknya ini orang. Mau sekali dia benarkan saya yang salah, saya yang tidak bisa buat apa-apa, saya yang durhaka, saya yang lemah, saya yang sedang sakit itu, saudara, saya yang salah jalan, tapi dia berdiri untuk membela saya dengan penuh keberanian, dengan saudara penuh pengorbanan. Ini sebuah pengorbanan yang sebenarnya bukan hanya saja tanpa tanda jasa, tetapi saudara terkasih, ini pengorbanan yang luar biasa, ekstra dahsyat, luar biasa, ini excellent, saudara. Itu yang Tuhan kerjakan buat kita sekalian. Seharusnya lewat peristiwa Jumat Agung ini kita semua sadar, saya narapidana, saya ini seharusnya mengalami perhukuman, tapi oleh Yesus Kristus saya diberikan pembenaran supaya saya bisa melihat pengharapan di hari esok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ingat itu. Jadi kelihatan secara jasmani kita memang tidak terpidana, ya, tapi saudara secara rohani semua orang di bawah kolong langit ini terpidana semua, tidak ada satupun tidak. Semua ini narapidana. Tinggal tunggu siapa yang ketok palu. Kalau Yesus yang ketok palu, lu benar. Maka kalau Yesus yang ketok palu, lu salah terus. Lu neraka. Hukumannya bukan 1-2 tahun, bukan 5 tahun, neraka. Saudara terkasih dalam Tuhan, kecuali Yesus yang toki palu, Yesus yang bilang kau dibenarkan, justification, maka tidak ada satu manusia, satu pimpinan apapun yang berani membatalkan pembenaran Kristus. Tidak ada. Kau Dia Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya pembenaran ini penting. Saya tunjukkan beberapa ayat ini. Perhatikan Kisah 13 ayat 39. Ya, dibacakan 1, 2, 3 jemaat. Di dalam Dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan. Terjemahan bahasa Inggris King James ditulis kata pembebasan itu dengan justification atau pembenaran.
Semua orang yang mana di dalam Dia, yang percaya kepada Yesus, itu dialami pembebasan. Dia dilepaskan dari pidana itu. Dia mengalami yang namanya pembenaran. Itu bukan karena hukum Taurat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan karena hukum Taurat. Satu ayat lagi membuktikan bahwa bukan karena hukum Taurat. Filipi 3 ayat 9. Ya, 1, 2, 3. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan atau iman. Jadi Paulus sendiri bilang, kan kita tahu Paulus itu ahlinya kitab. Itu bukan hanya sekedar ahli Taurat, itu ahlinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya sudah pernah sampaikan di dalam khotbah hari Kamis. Orang Yahudi itu punya sekolah. Saudara, punya sekolah. Nah, dalam sekolah itu nanti ada kelas yang berbeda-beda. Kalau orang itu dalam kelas Yahudi itu dia pintar, maka dia akan melanjutkan ke tingkat yang selanjutnya, di bawah dokter-dokter atau di bawah profesor-profesor ahli kitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Pintar apa? Pintar itu Taurat, hukum Taurat itu mesti kuasai. Kalau hanya setengah-setengah, berhenti di tengah jalan, cukup dalam kelas tertentu, ya saudara. Tapi kalau itu orang pandai, maka dipindahkan lagi ke kelas berikutnya. Dalam terjemahan kitab bahasa Arab itu namanya madrasah, ya. Dia masuk kepada tingkat yang lebih tinggi. Itu Paulus itu masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau Petrus dong sekolah sepoong lalu kemudian jadi nelayan. Tapi dong sekolah. Mereka tidak kemudian melanjutkan pendidikan karena mungkin saudara secara intelek mereka terbatas. Tapi Paulus pintar sekali. Karena itu sudah dia dibimbing oleh guru khusus yang namanya Dr. Gamaliel itu. Ya, Gamaliel itu adalah ahli kitab. Nah, murid salah satunya itu adalah Paulus, Rasul Paulus. Dan Paulus ini memang orang yang sangat pandai dalam hukum Taurat. Itu terlihat dalam Filipi pasal yang ketiga. Dia mengatakan kalau dia dalam kitab Taurat itu dia tanpa celah. Itu Paulus itu. Hebat sekali. Tapi dia bersaksi kepada kita, kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia bilang, dengar, beta dibenarkan, beta dibebaskan dari beta pun kesalahan, bukan karena beta hebat hukum Taurat, bukan karena beta pandai mentaati hukum Taurat, bukan, tapi semata-mata hanya pembenaran oleh karena kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dialah yang membenarkan si Paulus itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah baik-baik bahwa tidak ada satu manusia bisa benar dengan hukum apapun di ini dunia, ya. Jadi hukum apapun di ini dunia kita bisa taati, tapi itu hukum tidak bisa benarkan kita untuk masuk surga, ya. Karena itu saudara jangan pernah menaruh iman dan kepercayaan kepada hukum yang ada di dunia ini. Kau hukum Taurat saya sudah bisa. Hukum Taurat itu siapa yang kasih? Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi itu toh tidak bisa membenarkan orang. Saya sudah sampaikan berulang kali di tempat ini bahwa hukum Taurat itu ada 3 jenis. Seremonial, moralitas, lalu kemudian saudaraku nasional. Hukum nasional orang-orang Israel pada masa PL itu kan langsung Tuhan yang turunkan, ya. Tuhan yang langsung komando dari atas, bukan dong buat sendiri. Tidak ada bilang raja ini, hakim ini yang bikin undang-undang. Hakim-hakim itu muncul setelah saudara pimpinan teokrasi atau pimpinan Allah. Allah lebih dulu memerintah. Allah suka keluar dulu undang-undang, baru muncul raja pertama namanya Saul. Lalu kemudian Raja Daud, Raja Salomo, muncul raja-raja yang lain sampai kepada masa hakim-hakim. Sebelum semuanya itu Allah sudah berteokrasi, sudah ada kerajaan Allah. Saudara, di mana Allah sendiri yang berfirman, memberi perintah lewat siapa? Nabi-nabinya. Nabi Musa, saudaraku, Nabi Harun, Nabi ini Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Itu kan saudara mereka semua lebih dulu dipakai sebelum zaman adanya raja-raja yang memerintah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi ingat, semua aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu tidak bisa membenarkan.
Kalau Tuhan yang memberikan saja tidak bisa membenarkan, apalagi manusia yang kasih. Mau kasih benar ketong dari mana? Saudaraku, toh ini Tuhan yang memberikan langsung, tidak bisa membenarkan. Dosa kita tidak bisa dibebaskan, tidak bisa kesalahan-kesalahan kita dikatakan nihil, benar, hanya karena melakukan sejumlah aturan. Tidak bisa. Kalau hukum Taurat cukup, Yesus tak usah datang. Secukup hukum Taurat. Tapi karena memang hukum Taurat tidak bisa benarkan orang. Karena hukum Taurat tidak bisa benarkan orang, Yesus harus datang untuk membenarkan kita semua. Lewat apa? Lewat darah yang ditumpahkan di atas kayu salib. Ada amin? Karena itu jangan pernah lupa Bapak Mama Saudara. Saya ulang. Kita ini bukan hanya utang jasa, ya. Tapi pengorbanan Tuhan Yesus, peristiwa Jumat Agung, itu ingatkan kita semua untuk menyadari, seharusnya saya masuk neraka, seharusnya saya pun salah, ini tidak ada yang bisa benarkan. Tapi Yesus hadir untuk membenarkan. Seharusnya semua orang semakin menyadari betapa pentingnya kebenaran di dalam Kristus Yesus. Betapa pentingnya kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lebih penting dari semua kebenaran yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu seharusnya membuka cara pandang kita, pola pikir kita, ya. Supaya kita semakin hari itu tahu. Tapi sayang kan, banyak orang serayakan Jumat Agung sekian banyak kali, tapi seolah-olah itu Jumat Agung itu tidak bisa kasih benar dia. Makanya ada banyak sekali manusia di bawah kolong langit ini yang masih sekali menaruh pengharapannya kepada hal-hal yang semu untuk mendapatkan sebuah pembenaran. Tanpa Kristus, saya ulang lagi, tidak ada pembenaran. Lu mau usaha model kayak apapun akan menjadi sia-sia. Roma 3:28. Tampilkan kembali. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan apa? Hukum Taurat. Bukan itu. Saudara, hanya karena iman. Makanya waktu Yesus datang, Yesus itu bertentangan banyak dengan orang Yahudi, ya. Karena orang Yahudi makan mesti cuci tangan baru dong rasa benar. Kalau son cuci tangan salah, najis, kotor. Yesus bilang itu son pakai. Ya saudara, orang Yahudi bilang, hari Sabat jangan bikin apa-apa, ya. Jangan, biar ada lembu jatuh juga tidak boleh tolong, ya. Ada orang sakit jangan pimaloi. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena hukum Taurat bilang tidak boleh. Tidak boleh, ini Sabat. Yesus bilang begini, orang semua mati pitolong. Kalau ada lembu yang jatuh, angkat. Yesus bertentangan dengan para ahli Taurat yang mentaati aturan hukum Taurat itu. Karena mereka pikir, kalau kotong langgar ini hari Sabat dan pitolong orang sakit, dan kotong kalau ini langgar ini hari Sabat dan kotong itu angkat tuh domba yang jatuh di jurang, nanti kotong soalnya benar di hadapan Allah, nanti Tuhan cap kotong salah. Tuhan bilang sama mereka, lu keliru, akulah Tuhan atas hari Sabat. Yesus bilang begitu, akulah Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya apa? Yesus mau bilang, yang bisa benarkan kamu tuh ini yang berdiri ketok palu supaya lu tidak kena pidana, bukan hari Sabat. Bukan tangan kotor yang najiskan kau itu, bukan. Tapi saya, Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang akan benarkan saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita otak mesti dicuci baik-baik. Ada banyak orang Kristen yang masih berpikir tetek benge untuk bisa membuat dia benar di hadapan Allah. Keliru. Firman Allah jelas. Makanya Yesus tuh bertentangan. Ahli Taurat jengkel bersama dia karena dia melawan dan aturan-aturan itu. Dia malas tahu.
Orang yang perempuan yang beneran, sudah boleh deka-deka. Sonto itu najis, tidak boleh. Ketemu dengan orang yang sudah namanya Sirofenesia, orang kafir, itu pantang itu bagi orang Yahudi. Ketemu dengan orang Samaria, perempuan, Yohanes pasal 4, yang punya 5 suami itu tapi bukan suaminya semua, itu najis. Itu tidak boleh bagi orang Yahudi. Aturan kental sekali. Karena mereka pikir, weh nanti kalau kotong bergaul dengan Samaria, kotong berdosa, kotong tidak berkenan kepada Allah. Jangan, aturan Yahudi bilang tidak boleh. Saudara, jangan sonto kalau perempuan yang pendarahan, jangan. Nanti kita najis, kita tidak bisa kebaik Allah. Mereka pikir karena itu mereka dibenarkan. Saudara, bukan itu. Sekali lagi Yesus datang untuk menggenapi semua aturan-aturan yang tidak berkenan kepada Allah, supaya semuanya fokus kepada satu pribadi. Dialah pembelamu, dialah yang akan membenarkanmu, dialah Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya ini belajar. Saya selalu bilang, saya mau jaga Tuhan pun perasaan, karena Dia yang jadi pembela beta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dia tersinggung kalau dia bela beta, selesailah aku. Dia yang bisa berdiri dan membela kita. Kalau dia bilang status tetap salah, tidak ada bisa bilang benar. Soalnya bisa. Kok dia yang hakim yang adil? Semua saudaraku ajaran kekristenan mengatakan demikian, bahkan ajaran agama yang lain pun ada yang mengatakan bahwa Yesus itu nanti yang datang sebagai hakim yang adil, tidak ada yang lain. Nah dong tahu nanti Yesus yang jadi hakim, tapi dong mau percaya di Yesus, dong percaya di lain. Ini kan tahu Yesus yang nanti hakim, ya toh? Yesus yang akan jadi pembela. Saudara, lalu kita sandar di lain. Aduh, Jumat Agung ini marilah semua sekali lagi kita mesti renungkan ini kebenaran. Sebab tanpa pembenaran dari Tuhan Yesus tidak ada satu orang bisa benar. Tidak ada. Lu mau sekolah pendeta, doktor teologi atau apa, profesor tinggi, tidak bisa. Yesus dulu baru lu bisa benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengorbanannya itu penting sekali buat kita. Hukum Taurat tidak ada yang bisa. Makanya Paulus ketika percaya kepada Yesus, dia yang ahli, dia yang tiap hari tidur bangun dengan hukum Taurat. Tapi begitu dia percaya Yesus, dia bilang tidak. Beta tahu, dulu beta memang benar karena beta pun kelakuan, beta rasa itu betul, tapi ternyata tidak. Hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Itulah justification atau pembenaran. Kedua, sanctification atau pengudusan. Saudara, kalau pembenaran itu kerja Allah mutlak, ya, tanpa campur tangan manusia, tanpa ada hukum Taurat, tanpa ada tindakan apapun dari kita, itu justification, pembenaran. Tapi sanctification, pengudusan, itu saudara ada pekerjaan Allah dan juga ada bagian dari manusia. Ya. Pengudusan itu ada bagian yang mana Allah kerjakan dalam hidup kita, tapi ada bagian juga yang kita mesti kerjakan dalam hidup kita. Itu namanya pengudusan. Jadi pengudusan itu tidak hanya bisa harap Tuhan terus, saudara. Tidak hanya bisa bilang Tuhan aja kalau pembenaran mutlak. Tapi pengudusan itu Allah dan kita punya bagian. Ya, saudara terkasih, saya tunjukkan beberapa teks. Perhatikan. 1 Tesalonika 5 ayat 23 lebih dulu, jemaat baca ayat ini. 1, 2, 3. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Itu ayat bilang jelas. Di bagian lain yang kita sudah bahas, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26, di sana dikatakan bahwa kita dikuduskan dengan darah perjanjian. Darah Yesus itu kuduskan kita. Ya, saudara.
Tapi ingat, bukan hanya saja oleh pengorbanan darah Yesus, tetapi setelah kita dikuduskan oleh darah Yesus, ketika kita mengalami yang namanya justification, lalu kemudian ada pembenaran, lalu kemudian masuk kepada pengudusan, sanctification. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua setelah mengalami itu, kita mesti menyadari bahwa kita harus punya tindakan-tindakan iman yang mewujudkan bahwa kita harus tetap hidup kudus di hadapan Allah. Teks ini mengatakan, mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 lebih dulu. 1, 2, 3. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Hendaklah, itu kata perintah itu. Kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, yang telah buat kamu menjadi benar, yang telah juga membuat kamu kudus. Seperti 1 Tesalonika tadi pasal 5 ayat 23. Setelah kamu kudus, kamu sudah menjadi orang-orang kudus, kamu harus hidup di dalam kekudusan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak bisa tidak. Jadi buang jauh-jauh pemahaman yang bilang begini. Ada orang Kristen suka bilang begini, ya sudah nanti Tuhan saja yang bekerja, ya, semua akan terselesaikan. Tidak bisa. Lu bikin apa? Dengar firman bikin apa? Kalau kita tidak pernah bertindak, kalau kita tidak pernah buat, percumalah. Tuhan mengerjakan bagiannya buat kita sekalian dengan menguduskan kita. Tapi jangan lupa, ada perintah-perintah yang Alkitab katakan secara eksplisit bahwa kita juga harus menjadi kudus. Lebih tegas ini ayat. Silakan Ibrani 12 ayat 14. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejar. Saudara, itu kalau dikatakan kejar, itu berarti kekudusan itu sama kayak lagi jalan, lagi lari, baru saudara disuruh kejar. Bukan kemudian diamlah karena kekudusan akan datang kepadamu saja. Saudara kalau berdoa pagi, Tuhan tolong saya supaya hari saya hidup kudus. Saudara terkasih dalam, itu kata bukan pasif, itu aktif. Ya. Tuhan tolong saya supaya hari ini saya tidak melakukan hal-hal yang najis, yang kotor, tapi yang kudus. Itu pasif. Artinya kita minta kepada Tuhan tapi kita bukan diam. Kita minta tapi kita juga punya bagian kejar kekudusan. Saudara, Tuhan beri kekudusan kepada kita, Tuhan beri Roh Kudus kepada kita untuk memampukan kita untuk menjaga kekudusan hidup. Tuhan kasih kita firman untuk dapat menjaga kekudusan hidup. Semuanya itu butuh perjuangan. Semuanya itu butuh, saudara, andil kita. Allah sudah mengerjakan 2000 tahun yang lalu dengan mencurahkan darahnya di atas Kalvari untuk menguduskan semua dosa kita, menyucikan dosa saudara dan saya. Dia sudah mengerjakannya. Tapi itu tidak berarti bahwa saudara dan saya lipat tangan, santai aja, tidak usah bergerak, tidak usah lawan dosa, tidak usah lawan setan, tidak usah menghindar dari hal-hal yang najis, yang kotor. Itu bukan orang Kristen yang mengerti arti pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dia akan berjuang di dalam perjuangan imannya dengan Roh Allah yang ada dalam dirinya dan kekuatan firman Tuhan yang akan membuat dia berkata tidak kepada dosa, berkata tidak kepada ketidakbenaran, dan tidak kepada kekudusan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan hage. Hage itu panjangannya harap gampang. Ya. Semua Tuhan habis. Lalu untuk apa? Lalu itu firman yang dengar buat apa? Kalau orang sorong moke, lu tidak bisa bilang dalam nama Yesus gelas pica. Tidak bisa. Ya, tidak bisa.
Itu namanya bikin susah Tuhan. Kalau tahu-tahu itu moke, itu hal yang tidak baik, lu yang mesti bertindak dong, kekudusan dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya kan suka kasih contoh tuh Yusuf tuh toh. Waktu istri Potifar datang goda dia, adek ganteng, adek manis. Lihat tante nih, tante masih aduhai ini. Lalu Yusuf tidak bilang, aku berkata dalam nama Yesus, iblis, nyala engkau. Ada itu ayat begitu. Saudara baca tak salah mangkali. Itu Alkitab terbalik begini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak. Yusuf bikin apa? Lari. Saudara, lari itu ada dua. Mendekat atau menjauh. Ayo toh. Ada orang dilari, tapi bukan lari pijak, lari semakin. Itu kan lu gila. Makanya kan saya sudah pernah kasih tahu sama saudara. Satu hari iblis datang kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata, iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berhenti jadi setan. Tuhan tanya, kau kenapa lu mau berhenti jadi setan? Habis semua pekerjaan saya diambil manusia. Saya mau kerja apa lagi? Semua manusia sudah ambil satu pekerjaan. Sudah. Tidak apalagi dosa ambil pekerjaan baru dong tuduh bale beta. Dong korupsi dong bilang gara-gara setan. Dong bersina dong bilang gara-gara setan. Dong mencuri dong bilang gara-gara setan. Saya bilang Tuhan biar saya pensiun, saya serahkan ini jabatan ke dong semua. Saudara terkasih, ya karena banyak orang Kristen tidak paham ini ayat ini. Dia pikir sanctification, kekudusan itu hanya mutlak Tuhan yang buat sah. Kau tahu lalu pikir apa? Makanya kan saya sampaikan, bukan di sini, kemarin di Missing Grace minggu lalu, hari Minggu kemarin. Ya. Banyak yang jadi peran Yesus, tapi bukan Yesus asli. Orang jadi peran Yesus itu seharusnya tambah mengerti. Ini kok Yesus apa? Habis turun dari atas kayu salib, tolong lu tadi dekat mulut dari tadi sudah gatal, sebatang dulu. Yesus apa ini? Saudara terkasih dalam Tuhan. Peran dari zaman ke zaman Yesus terus. Sebentar kan kita semua bisa saksikan tuh jalan salib lagi. Sebenarnya perayaan ini menjadi sangat penting buat kita. Supaya kita menghargai itu sanctification, kekudusan yang Allah buat dalam hidup saudara dan saya itu ingat, kita mesti kejar kekudusan. Ya, Tuhan sukuduskan kita. Ya, saya ulang, kekudusan itu tidak tindakan Allah saja. Beda dengan pembenaran. Kalau justification itu tidak bisa, kita tidak bisa apa-apa. Saudara, kita mau bikin apapun tetap jadi salah habis. Tidak bisa, mesti Tuhan dulu. Dia yang pukul palu baru kita bisa menang. Tapi untuk kekudusan tidak bisa. Kita mesti terlibat. Makanya banyak sekali nasihat-nasihat firman Tuhan. Ya. Jauhi dosa, jangan beri kesempatan kepada iblis, hidup kudus. Itu semua karena membuktikan bahwa kita harus melakukan sesuatu. Kalau tidak perlu itu ayat-ayat. Ya, saya tunjuk beberapa lagi di luar daripada teks yang ada di PowerPoint. Misalnya, saudara perhatikan ini 1 Korintus, ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 mulai. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada dimulai dari kata apa? Ayat 9 tadi. Kembali ayat 9. Dimulai dari apa? Tidak tahukah kamu? Itu sudah. Berarti kita disuruh tahu.
Kita tidak disuruh berdoalah kamu supaya kamu tahu, supaya kamu jangan mencuri, jangan sesat, jangan menyembah berhala, jangan, tidak. Tidak tahukah kamu? Artinya sudah boleh pura-pura sudah tahu. Muslah ngerti itu. Mustahil itu berarti ini penting. Ini berarti disuruh kita yang melakukan, bukan Tuhan. Makanya dia bilang, tidak tahukah kamu? 1 Korintus lagi, ayat yang tadi malam kita baca 3, saudaraku, ayat 16, 17, sama. Paulus ngomong lagi nih, 1 Korintus 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu? Ini sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan sindiran. Karena apa? Paulus bukan tanya di orang kafir. Paulus tanya di orang Kristen. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu kamu. Jadi kalau itu bait Allah kudus, kamu itu kudus, begitu. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, 8 tampilkan, saudara terkasih dalam Tuhan. 1 Tesalonika 4. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Lalu dia bilang apa? Ini perintah ini. Karena itu, siapa yang menolak ini, kudus itu siapa yang tolak? Bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi saya ulang lagi ya, sanctification itu bukan hanya kerja Allah, tetapi juga kerja kita. Jumat Agung bicara soal justification dan sanctification, bicara soal pembenaran dan pengudusan. Pembenaran dilakukan Allah mutlak, tapi pengudusan dilakukan oleh Allah, dan kita diminta untuk menanggapi, untuk meresponi, untuk tinggal di dalam pengudusan itu dengan kekuatan Roh Kudus dan firman Allah yang kita dengar. Nah, itulah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua sekarang punya pengharapan, ya. Karena justification dan sanctification itu membuat kita punya pengharapan. Kita doa sekarang penuh pengharapan, kita yakin Tuhan jawab kita berdoa, kita yakin Tuhan buka jalan, kita yakin Tuhan pasti kerjakan hal-hal luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Karena kita sudah mengalami pembenaran, kita sudah mengalami yang namanya sanctification, pengudusan. Kita punya pengharapan. Dan Roma pasal 5 ayat 5 bilang, pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Bukan hanya hari ini, tapi hari yang akan datang juga saudara punya pengharapan. Kenapa saya yakin hari ini mati masuk surga? Ya karena Tuhan sudah benarkan saya. Kenapa saya yakin hari ini saya mati masuk surga? Karena Tuhan menguduskan saya, dan saya juga menanggapi kekudusan itu dengan hidup kudus. Maka saya yakin ada pengharapan dalam kemuliaan yang akan datang. Kedua, mari kita lihat kembali kepada teks kita. Selain justification dan sanctification, yang kedua, kita ini mengalami yang namanya pendamaian. Sudah. Jadi setelah pembenaran, pengudusan, dia kemudian mendamaikan. Ini kerja Yesus di kayu salib di Golgota. Mari kita perhatikan teks Roma 5 ayat 1. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengalami yang kedua adalah pendamaian. Berdamai dengan siapa? Berdamai dengan Allah. Matthew Henry mengatakan bahwa, Matthew Henry itu seorang komentar Alkitab, saudara, dia mengatakan bahwa berdamai dengan Allah itu membuat kita menjadi sahabat Allah. Artinya dulu kita seteru Allah, dulu kita musuh Allah, dulu kita orang-orang yang jauh dari Allah karena dosa, karena kejahatan kita, karena semua pelanggaran kita, karena cinta kita kepada dunia. Kita semua ini menjadi musuh Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu, kita orang durhaka, kita orang sakit, ya itu membuat kita jadi musuh Allah. Tetapi dia Yesus datang
sebagai pendamai antara kita dengan Allah. 2 minggu yang lalu kita membahas soal tirai bait suci yang terbelah menjadi 2. Untuk apa? Supaya kita yang terpisah dengan tirai itu sekarang dapat ketemu dengan Allah, dapat bergaul dengan Allah, dapat menjadi sahabat Allah. Itu manfaat dari kematian Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kematian Tuhan Yesus kita tidak bisa jadi sahabat Allah. Lihat teks ini, Yakobus 2 ayat 23. Saya minta jemaat Tuhan membacakan teks ini. Saya hitung dalam hitungan ketiga dibacakan. 1, 2, 3. Karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Kalau bicara soal iman, itu siapapun di perjanjian lama, meskipun dia hidup, Yesus belum datang, tapi dia sudah punya iman kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman kepada Mesias yang akan datang itu sudah ada, meskipun Abraham tidak hidup di zaman Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, iman itulah yang membuat diperhitungkannya Abraham sebagai sebuah kebenaran. Karena itu Abraham itu disebut sahabat Allah. Jadi Abraham jadi sahabat Allah itu bukan karena dia spesial, saudaraku, karena dia keluar dari Ur Kasdim, lalu kemudian dia pilih tanah Kanaan, sehingga dia kemudian disebut sahabat Allah, bukan. Tetapi karena dia beriman kepada Yesus yang akan datang itu, karena dia beriman kepada kebenaran yang akan datang itu, dia beriman kepada firman yang akan datang itu. Karena itu dia disebut sahabat Allah. Kita semua sudah hidup di zaman pasca Tuhan Yesus datang. Artinya sesudah Tuhan Yesus datang. Ya, saudara, di dalam dunia ini kan orang hidup itu 3 kelompok. Yang satu sebelum Yesus datang atau pra Yesus datang, lalu kemudian hidup di zaman Yesus. Lalu yang ketiga, hidup di zaman sesudah Yesus atau pasca Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kita semua baik hidup yang pra Yesus, semua mesti beriman kepada Yesus. Sebab tanpa beriman kepada Yesus lu tidak bisa selamat. Lalu yang hidup di pas Yesus ada, saudara, itu juga mutlak beriman kepada Yesus. Lalu kita semua yang hidup sesudah Yesus juga harus beriman kepada Yesus yang sudah datang itu. Maka kita semua disebut sahabat Allah. Kita semua didamaikan sehingga kita tidak menjadi musuh Allah. Apa saja, saya mau bicara 2 hal saja tentang sahabat Allah. Ya, yang pertama, ya tadi Lukas, Injil Lukas pasal 12 ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ini dia bicara kepada sahabat-sahabat. Jadi kalau orang yang namanya sahabat itu, dia dikasih tahu jangan takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa Yesus omong begini kepada sahabat-sahabat? Kita mundur di ayat yang sebelumnya. Klik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Tidak ada. Ya, ayat 2 dan ayat 3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Lalu kemudian di ayat 4 dia bilang, jangan takut sahabat-sahabatku. Saudara, apa itu ciri seorang sahabat? Seorang sahabat itu, saudara yang terkasih, sahabat Tuhan, itu orang-orang yang tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Sesuatu yang tertutup mesti dibuka, itu ayat bilang. Sesuatu yang tersembunyi itu harus diketahui. Apa yang dibisikkan di dalam kamar mesti omong di luar, diperdengarkan di atas atap rumah. Orang kan seringkali takut, saudara.
Orang kalau bicara tertutup, bicara sembunyi, itu biasanya rahasia. Satu. Yang kedua, itu biasanya sesuatu yang tidak baik. Ya saudara, satu memang rahasia tersembunyi. Yang kedua memang sesuatu yang tidak baik. Rahasia atau tersembunyi itu bisa jadi hal baik, tapi tidak boleh dibocorkan. Hal baik, tapi tidak boleh disampaikan. Seperti contoh, saudara, di debat beberapa waktu yang lalu, debat Pilpres, ya saudara, orang berusaha mencari tahu bagaimana negara Indonesia bisa aman, alutsistanya bagaimana, anggaran soal keamanannya bagaimana. Saudara terkasih dalam Tuhan, Prabowo tutup mulut. Dia jadikan rahasia. Kenapa? Karena kalau dia bocorkan, bahaya. Apalagi disampaikan di publik, apalagi disampaikan di banyak orang. Bukan hanya waktu di debat, saya melihat beberapa cuplikan video ketika ada rapat dengan anggota DPR, juga beliau tetap kancing rapat mulut. Dia jadikan itu rahasia. Itu berarti sesuatu yang penting, sesuatu yang memang tidak bisa diumbar, sesuatu yang tidak bisa dinyatakan kelihatan. Dalam hal ini tidak salah. Tetapi saudara, ada orang yang menyembunyikan sesuatu karena dia melakukan ketidakbenaran. Dan kemudian saudara, dia takut kalau ini bocor, ini saudaraku didengar orang, maka dia akan malu. Dia akan jadi orang yang kemudian dikucilkan. Dia akan jadi orang yang diasingkan. Sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, banyak kali orang sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik. Banyak kali orang sudah tahu ini adalah sesuatu yang tidak benar, tapi orang kancing mulut rapat. Bahkan dia bilang begini, kalau lu beta pun kawan, jaga baik-baik, ini rahasia. Hanya kotong dua yang tahu. Jangan takut. Beta korupsi 5 juta, jadi lu 2,5 juta, beta 2,5 juta. Saudara, kalau lu omong, lu bukan hanya saja sudah dapat 2,5 juta, tapi lu kena pecat, lu masuk bui, lu pilih mana? Saudara terkasih dalam, ini satu mulai pikir kiri kanan, betul kalau beta omong, satu sudah dapat doi, 2 masuk bui, kena pecat lagi. Karena mungkin saudara terkasih dalam Tuhan, dia terlibat di dalamnya juga. Dan banyak orang akhirnya takut. Itu yang Yesus bilang begini di ayat 4 tadi. Banyak orang takut kalau saudaraku tubuh mereka binasa, tapi mereka tidak takut jiwa mereka binasa. Orang yang menjadi sahabat Allah seharusnya saudaraku jangan takut kalau tubuhmu binasa. Jangan takut karena saudara tidak menyatakan hal yang benar, lalu Anda mengalami risiko yang tidak baik. Dan itu saudara terkasih dalam Tuhan ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Allah. Semua sahabat Allah di dalam Alkitab menyatakan bahwa mereka tidak pernah mau menyembunyikan yang namanya kejahatan. Mereka tidak pernah mau menyembunyikan yang namanya dosa. Mereka tidak mau kompromi. Mereka pasti akan bicara belak-belakan. Mereka pasti akan mengungkapkan meskipun resiko yang mereka terima banyak. Saudara yang terkasih dalam, tapi itulah sahabat-sahabat Allah. Ada amin. 2 hari yang lalu, saudara, saya mau pergi mana ya? Saya khotbah di satu tempat. Saya keluar dari tempat ini, lalu saya masih singgah di Alfamart. Tiba-tiba HP saya bunyi, saudara. Lalu saya angkat, saya lihat nomor baru, saya angkat. Seorang anak muda telepon saya. Dia berkata begini, Pak Pendeta, shalom. Ya shalom. Minta maaf Bapak, saya mengganggu waktu sedikit. Bapak di mana? Saya bilang saya ada di jalan. Oh Bapak, kalau begitu biar saya nanti baru saya telepon. Saya sana apa? Oh mau saya. Begini Bapak, beta ini ada mau minta doa. Dia bilang, oh iya baik. Doa apa? Bapak, beta jujur. Dia pun ada sumulai lain. Beta jujur Bapak, beta pu hati ini lagi sakit. Ih, kok kenapa? Ya, beta baru kasih putus be punona. Ina. Sudah. Itu istri saya ada juga. Saudara terkasih dalam Tuhan. Oh, kenapa lu kasih putus dia? Bapak kami dua sebenarnya sudah pacaran lama. Dan ini rencana, kotong semua masuk minta, kotong semua nikah. Kok kenapa lu kasih putus dia? Bapak, yang beta kasih putus nih gara-gara beta nih dengar khotbah. Sudah, dengar khotbah apa? Ya, saya tanya, kok Bapak doang yang khotbah bilang cinta tidak boleh beda agama. Oh iya, betul itu.
Maka itu Bapak setelah beta renungkan, beta omong dengan dia. Lu mau ikut beta ku atau sonde? Lalu Inona bilang, beta sonde, beta tetap beta pu agama. Lu terserah lu mau lu pu agama, sonde masalah. Tapi beta son akan ikut lu. Maka saudara terkasih dalam Tuhan. Nyong ini bilang begini, kalau begitu ini hari juga koton dua merintih. Saudara, koton dua putus. Lalu Inona bilang, aduh, sekian lama koton dua jalan. Kan sonde masalah. Beta juga sonde minta lu masuk beta pu agama. Ya, Inona bilang begitu. Beta bilang, lu tetap lupa agama, sudah masalah. Ya, yang penting botan dua jalan, bye-bye. Yang penting lu sayang beta, beta sayang lu kan. Iya memang betul, beta cinta lu, beta sayang lu. Tapi beta lebih cinta beta Tuhan Allah daripada cinta lu. Karena itu kalau lu mau ikut beta, beta siap, beta bertanggung jawab. Tapi kalau lu sana ikut beta, sorry, ini hari juga kotong dua berakhir. Setelah dia cerita semua panjang lebar, saudara, saya bilang, sudah kakak, dalam nada yang sedih. Saya bilang ini, kakak jangan sedih. Lu terlalu mantap. Dari 1001 laki-laki yang beta pernah jumpai, lu salah satu yang terlalu gagah. Ya saudara, ini dulu. Ya mau di apa? Ibu ada, ibu gembala. Lu terlalu mantap. Karena tidak banyak orang bisa sama ke lu yang berani omong. Demi cinta lu berani ngomong Kristus. Dan cinta kepada Yesus yang kau lebih daripada cinta dia kepada wanita ini. Saudara, waduh, saya salut banget. Saudara terkasih, dia bilang, Bapak tapi ibu hati tatikam biasa deh. Ya, siapa hati son tatikam? Ya. Saya bilang, saya percaya bukan lupu hati saya tatikam, lupu otak juga lagi tatikam, lupu jantung tatikam, lupu ulu hati tatikam semua. Tapi keputusan itu keputusan yang luar biasa. Sakit tubuh, tapi jiwamu tidak sakit. Ada amin? Lo baca ulang ayat 14. Supaya kita ini menyadari bahwa Tuhan itu jangan ada yang main-main dengan Tuhan. Ayat 4 kembali. Lukas 12 ayat 4. Mari kita baca. Saudara, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuhmu. Yang tadi saya bilang sakit hati segala macam itu kan tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jangan takut sama dia. Tapi Tuhan Allah, dia bisa buat apa-apa. Kau berani tidak ikuti dia, dia buang kau, tidak jadi sahabatnya, kau tetap musuhnya. Dia tidak damaikan kau dengan Allah, kau tetap jadi musuhnya. Mampus, selesai kita. Pengharapan tidak ada pada kita. Mau kita berumah tangga bahagia. Ada orang suka bilang sama saya, Bapak, biarpun kami beda agama, tapi kami tidak bakal lain. Bagus Bapak, nanti baru kamu bakal lain dalam neraka. Lah iya, memang kamu tidak bakal lain sekarang, tapi kau tidak punya pengharapan kekal. Apa daripada dong yang agama Kristen sama-sama, tapi tiap hari batendang, bapukul, segala macam. Kami tidak, Bapak, kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau dia ini, beta ini, lanjut Bapak, neraka tunggu lu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu patokannya bukan itu. Mungkin waktu kau cerai, kau akan berkata saya susah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi itu konsekuensi iman. Makanya hidup kekristenan ini, jangan takut manusia. Kita ini sahabat Allah, takut Tuhan Allah. Ya saudara, sahabat-sahabat Allah itu tidak takut yang akan bunuh kita secara tubuh. Stefanus mati dia, dirajam dengan batu, lempar ke mati dia, tapi dia tidak mau tahu, dia tetap adalah sahabat Allah. Saudara, bukti dari dia sahabat Allah. Ya, saudara baca di Alkitab, mana ada orang mati lalu Yesus berdiri di sorga. Itu hanya Stefanus. Itu tanda penghormatan, karena ini sahabat Allah. Orang yang berani bela kebenaran, orang yang berani menyatakan kebenaran. Dia tidak takut meskipun nyawanya selesai. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi dia dapat penghormatan dari Tuhan Allah. Banyak orang Kristen mati bukan Tuhan yang berdiri, setan yang berdiri dan tepuk tangan. Karena satu anggota neraka datang lagi. Saudara yang terkasih, kenapa? Karena hidup ini jadi musuh Allah, kompromi dengan kebenaran. Ya. Lihat ayat Yakobus pasal 4.
ayat 4. Yakobus pasal 4 ayat 4 ditampilkan di isi worship. Yakobus 4 ayat yang keempat. Jemaat 1, 2, 3. Hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan diri maut. Saudara, saya tidak mau itu. Ya. Karena itu kita boleh tinggal di dunia, tapi ingat khotbah di 2 minggu yang lalu di hari Kamis, kita ini duta kerajaan Allah. Duta itu namanya utusan. Saya sudah beri penjelasan. Duta Indonesia di Amerika, dia bukan warga negara Amerika, dia warga negara Indonesia. Hanya ditempatkan saja di Amerika, di Rusia, di Afghanistan, di Timor Leste, di mana saja. Namanya duta, itu utusan negara. Kita juga sama. Kita ini bukan orang dunia, kita ini diutus datang ke dunia. Saudara, warga kan kita, Filipi 3:20 bilang kita pun kewargaan sorga. Ibrani pasal 11 bilang kita pun tanah air surgawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan jadi sahabat dunia, sahabat Allah. Sahabat Allah itu orang-orang yang sekali lagi menyatakan kebenaran. Yang kedua, kembali ke kembali ke PowerPoint kita. Sahabat Allah itu dikatakan di dalam teks Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya tidak usah jelaskan bagian ini karena kemarin saya baru jelaskan soal orang yang menuruti perintah Allah. Saudara, orang yang menuruti perintah Allah itu disebut sahabat-sahabat Allah. Kenapa? Orang yang menuruti perintah Allah itu dia mengasihi Allah. 1 Yohanes 5 ayat 3. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Ya, itu ayat-ayat yang mengatakan. Jadi kalau orang mengikuti perintah Allah, dia jadi sahabat Allah. Kenapa? Karena dia pun cinta kepada Tuhan. Aduh, terlalu luar biasa. Makanya dia ikuti itu perintah Allah. Saudara, orang yang saudaraku menuruti perintah Allah, kenapa disebut sahabat Allah? Karena Alkitab berkata bahwa orang kalau menuruti perintah Allah, itu saudaraku Allah di dalam dia di dalam Allah. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 4. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tadi malam saya sudah tunjukkan ayat-ayat itu. Ya, 1 Yohanes pasal 4. Jadi Tuhan ada di dalam kita. Bagaimana Tuhan ada dalam kita kalau kita musuh? Itu tidak mungkin. Itu sahabat Allah. Karena itu sahabat Allah, orang yang menuruti perintah Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan masih ada 2 lagi. Ya, yang hari Rabu Kamis kemarin kita sudah bahas. Ya. Jadi itu sahabat Allah pasti. Karena orang yang menuruti perintah Allah, dia pasti disebut sahabat Allah. Ketiga, terakhir. Apa yang Yesus berbuat dalam hidup kita dalam bentuk pengharapan itu? Kita akan mengalami yang namanya keselamatan. Tampilkan ayat. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan, pasti, bukan mudah-mudahan, pasti. Jadi orang yang percaya kepada pengorbanan Yesus, dia mengalami yang namanya justification, sanctification, pendamaian yang membuat dia menjadi sahabat-sahabat Allah. Bukan hanya itu, dia memiliki kepastian keselamatan. Ayat 10 Roma pasal yang ke-5. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti 2 kali lagi disebut akan diselamatkan oleh hidupnya. Makanya anak-anak Tuhan, di dalam kekristenan ajaran tentang keselamatan atau masuk surga itu bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Kenapa pasti? Karena Yesus yang telah mati buat kita, bangkit buat kita. Itu yang bikin ada pasti. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, pasti, tidak mungkin tidak, pasti. Makanya kalau sekarang saudara sakit, tidak masalah. Saudara, sembuh puji Tuhan, tidak sembuh kita meninggal, tidak masalah. Kok mati masuk surga? Karena Yesus mati buat kita.
supaya kita, saudaraku, selamat. Kalau kita sudah mulai usia lanjut, saudara terkasih dalam Tuhan, ya tidak masalah. Orang bilang, kasihan, dia pun hari-hari sudah dekat. Tidak masalah. Surga sudah dekat. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena dalam Yesus ada kepastian. Yang kita mesti takutkan itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus. Ya, orang yang tidak percaya Yesus, kasihan. Kalau dia itu saudara kandung kita, kalau dia itu saudaraku teman baik kita, kalau dia itu suami kita, kalau dia itu istri kita, kalau dia itu saudara tetangga kita, ini yang kita harus tangiskan, ini yang harus membuat kita sedih, karena dia sedang berjalan ke neraka. Tapi saudara, kita semua yang hari ini merayakan Jumat Agung dan percaya kepada kematian Tuhan Yesus Kristus, kepastian keselamatan sudah ada di dalam tangan kita semua. Beri tepuk tangan terbaik. Karena itu jangan takut mati, saudara terkasih dalam Tuhan. Pendeta John Adu bilang sama Bapak Matias, Bapak Matias, jangan terlalu menangis, Mama sudah di sorga. Makanya kita kalau orang meninggal bersedihnya beda, ya toh? 1 Tesalonika kan bilang pasal 4 itu, kita pun menangis itu beda dendong yang tidak kenal Tuhan. Jadi kalau ada orang yang meninggal karena dia di dalam Tuhan, sudah tak usah menangis terlalu panjang, menangis sukacita. Tapi kalau dia tidak di luar Tuhan, Anda mesti menangis karena dia ada berjalan di neraka itu, saudara. Tapi nangis juga tidak bisa rubah lagi, ya. Makanya kalau saudara berdoa, jangan hanya menangis untuk masalahmu, jangan hanya menangis untuk saudaraku persoalan, menangislah untuk jiwa-jiwa. Karena di luar Yesus tidak ada orang selamat, ya. Kalau dia masih orang durhaka, orang fasik, ya, tidak kenal Allah, ya, dia masih orang yang jinitiu, masih orang marapu, saudara, aduh, kasihan sekali. Hari Selasa kemarin saya khotbah di Labat. Lalu ada kemudian satu persekutuan doa, ketemu saya dan bilang begini, Bapak, siap-siap kotong ngopi penginjilan. Ya, saya bilang di mana? Bapak, di daerah Saburejua. Ya, saya bilang, saya sudah beberapa kali ke sana. Ya Bapak, tapi masih ada lagi daerah-daerah tertentu yang belum kenal Tuhan. Kita harus pergi. Wah, ada hati untuk orang-orang yang masih belum selamat. Saya bilang siap, tinggal pastikan tanggal, kita siap berangkat. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, ingat, kita mesti menangis buat orang-orang ini karena mereka tidak punya kepastian keselamatan. Kita ini tidak usah takut lagi, ya. Saudara terkasih, kita ini hidup sudah pasti, sudah dalam tangan Tuhan. Makanya orang-orang Kristen, pastikanlah hidup ini sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan takut mati, mati itu pasti, ya. Siapapun kita mati itu pasti. Tinggal tunggu antrian, satu. Ada yang tiket datang lebih dahulu, ada yang dari belakang, ya. Ada yang saudara terkasih dalam Tuhan juga masih kuat-kuat, Tuhan bisa panggil lebih dulu. Tapi yang pasti di dalam Tuhan ada keselamatan. Saya lihat satu video TikTok, wah luar biasa. Saudara, seorang hamba Tuhan, ya, saudaraku lagi pimpin pujian, WL, menyanyi, tiba-tiba langsung, wah, meninggal. Saya lihat lagi saudara satu TikTok lagi, ada seorang pendeta di Batak di Medan sana, lagi khotbah saudara, ya, baca ayat tiba-tiba putus nafas. Wah, saudara terkasih dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan itu menjadi penting bagi saudara dan saya, karena keselamatan menjadi hidup bagian hidup kita sekalian. Amin. Jangan mati sebagai orang-orang durhaka, ya. Kasihan yang mati di KD. Aduh, saudara, ya kan ada tuh kan. So kasihan yang mati baru tadi malam pulang pesta pora, habis dansa-dansa, pegang-pegang nona, lalu pulang tidur, besok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan saudaraku yang lagi tadi malam pesta di bawah salib, tapi minum 2-3 sloki. Dia tidak sadar lagi tuh, pulang toto sampai di rumah tidur terus. Meskipun kau pesta mabok di bawah salib, tetap neraka.
Karena itu pastikan hidup saudara mati di dalam Tuhan. Ada amin? Mati di dalam Tuhan. Makanya waktu-waktu hidup yang Tuhan kasih ini, orang yang hidup sepasti dalam Tuhan, dia akan hidup takut Tuhan terus. Karena dia tidak tahu Tuhan panggil kapan. Dia tidak tahu Tuhan panggil kapan. Lewat stroke kah? Lewat darah tinggi kah? Lewat jantung kah? Lewat umur tua kah? Lewat kecelakaan kah? Lewat apa lagi? Terlalu banyak. Saudara. Tapi yang pasti ada di dalam Tuhan. Yang pasti ada dalam Tuhan. Ini pesan terakhir buat kita semua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Pesan ini penting. Ya, semua yang hadir yang rayakan Jumat Agung, ayo pastikan bahwa saudara sudah selamat. Pastikan oleh siapa? Oleh darah Yesus yang telah mati buat kita sekalian. Pengharapan bagi kita semua. Beri tepuk tangan terbaik untuk Yesus. Mari kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pemain musik maju ke depan.